Halo, nama saya Rama. Perkenalkan rekan saya. Greta. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang film The Truman Show yang rilis pada tahun 1998 oleh direktur Peter Weir. The Truman Show menceritakan tentang pria bernama Truman Burbank yang diperan oleh Jim Carrey dan hidupnya sebagai seorang suami dan karyawan asuransi di kota yang tersusun sedikit terlalu terapi bernama Sea Haven Island. Karakter Truman telah membintangi reality show sejak ia bayi. Truman sudah membintangi acara TV ini sejak dia dilahirkan dari kehamilan yang tidak diinginkan dan kemudian menjadi bayi pertama yang diadopsi oleh sebuah korporasi secara legal. Semenjak itu, penonton mengikuti kehidupan Truman yang menjadi tayangan tontonan yang berada di seluruh dunia. Tayangan ini berada setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Namun, hal tersebut terjadi tanpa sepengetahuan Truman. Oblivious to what's happening, Truman menjalani hari-harinya seperti normal. Sebagian besar, penonton merasa dekat dan menyayangi Truman sebagai tokoh utama reality show. Namun, di sisi lain, mereka sadar kalau Truman bagai narapidana di dalam Sea Haven. Ada kesenjangan moral di dalamnya yang berbenturan dengan rasa kecanduan mereka terhadap Truman Show. Hasilnya tetap saja ditonton entah sampai kapan. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Greta. Selanjutnya, untuk set lokasi film ini bertempatan di kota buatan bernama Sea Haven Island yang sangat besar. Demi menciptakan dunia yang terasa nyata, kota Sea Haven Island sebagai dunia Truman sengaja dibangun menjadi studio raksasa yang lokasinya bertempatan di Hollywood, California. Meski sangat besar, Sea Haven didesain seperti kubah yang konsepnya memang tertutup. Sea Haven dianalogikan bagai penjara untuk Truman yang hanya dijadikan objek oleh pihak media untuk mengeruk untung dari iklan dan rating. Di dalam film, diceritakan tim produksi reality show menyembunyikan 5.000 kamera di tiap spot untuk merekam pergerakan Truman. Di kaca, kamar mandi, pintu, tempat sampah, sampai kancing baju. Teknologi pencahayaan, atmosfer, air hujan, hingga pengatur ombak pantai juga ada di Sea Haven untuk menciptakan pagi hari, musim hujan, dan matahari terbenam. Kemampuan tim produksi untuk membuat ombak, matahari terbenam, dan juga terbit merupakan analogi sederhana bagi para media untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Dan pada saat ini, objek yang diaturnya adalah Truman. Walaupun Truman tumbuh dewasa seperti pria polos dengan rutinitas teratur, ada hal di dalam diri Truman yang ingin menjelajah dunia di luar sana. Warga dunia boleh menganggapnya hanya bintang reality show. Namun sesungguhnya Truman adalah manusia normal yang memiliki keinginan dan tantangan dalam hidup. Truman digambarkan sangat ingin menjelajah dunia di luar Sea Haven. Tetapi para produser menyadari kalau sekalinya Truman keluar dari Sea Haven, dia akan keluar dari penjara Sea Haven itu sendiri dan tahu bahwa selama ini hidupnya hanyalah rekayasa TV. Karena takut reality show itu akan berakhir, apapun dihalalkan untuk menghalangi Truman melakukan hal di luar kebiasaannya. Plot dari The Truman Show menceritakan tentang Truman Burbank, seorang karakter utama dalam reality TV show yang bermain selama hari-harinya 24/7 and without pause. The catch is, dia adalah satu-satunya yang tidak tahu dia adalah karakter utama. Bahkan orang-orang sekitarnya, yaitu orang tuanya, istrinya, temennya, atau ya bahkan karakter kayak penjual koran, itu semua adalah paid actors dan adalah figuran. Kota yang ditinggalkan Truman merupakan set terbesar di dunia dengan 5.000 kamera yang memonitor kehidupan Truman sehari-harinya setiap detik. Produser dari reality show ini mencegah Truman dari keluar dari kota artificialnya dengan cara membangunkan ketakutan Truman terhadap air melalui kejadian traumatis yang melibatkan ayahnya. Serta dengan menciptakan 1001 halangan dari figuran sekitar baik melalui percakapan to talk him out of it atau dengan transportasi yang seketika mogok setiap kali Truman berkehendak untuk pergi. Dalam film ini kita akan mengikuti Truman
dalam perjalanannya menuju discovering the realization of the fake world he's living in. Kekuatan sebenarnya dalam film ini terletak pada sinematografinya. Di seluruh kota Seven Island terdapat 5.000 kamera yang tersembunyi yang membantu para pemirsa untuk mengikuti setiap pergerakan Truman. Transisi pada film ini dikemas dengan sangat baik dan memiliki sudut pandang tersendiri di setiap perpindahan kameranya. Kalau kita perhatikan, beberapa camera shot yang digunakan dalam film The Truman Show berbentuk seperti mata. I view seolah-olah penonton sedang menonton hidup Truman dengan matanya sendiri. Peeking into Truman's world. Mengamplifikasi kehidupan Truman yang ditontoni jutaan mata setiap hari. Sudut kamera yang diambil dalam film ini menggunakan point of view onlookers dengan penempatan kamera hidden camera, seolah-olah penonton sedang menonton kehidupan Truman. Shot terakhir dalam film ini adalah saat Truman menaiki tangga dan keluar ke pintu exit, out of his world's end, yang ternyata selama ini hanya merupakan lukisan yang dibuat oleh produser set. Menandakan langkah Truman meninggalkan hidup artifisial dan kepalsuan dunia yang selama ini tanpa disadari ia tinggal. Terakhir kalinya kita melihat Truman adalah saat ia menaiki tangga, and that's exactly the point. Kita diperlihatkan Sylvia yang awalnya dipilih untuk menjadi seorang figuran, namun kemudian bertumbuh untuk betul-betul peduli terhadap Truman. Namun seperti yang kita tahu, ini merupakan cinta terlarang karena hidup Truman sudah ditentukan sepenuhnya. Sylvia akhirnya menjadi cinta Truman yang selama ini dicari setelah menghilang saat ingin membongkar seluruh kebohongan hidup Truman. Sylvia yang selama ini menunggu Truman bergegas dari apartemennya untuk menemuinya. Tetapi kita tidak pernah diperlihatkan oleh reuni mereka karena hidup Truman adalah hidup Truman, bukanlah untuk konsumsi halayak lagi. Dikarenakan film ini lebih berfokus terhadap ekspresi tokoh pemeran dan cerita yang disajikan, kalau kita membahas dengan bagian editing di film ini, bisa dikatakan bahwa film ini mempunyai bagian editing yang sederhana, bahkan tidak terlalu berlipat dengan visual effects di dalamnya. Adegan yang notably menggunakan visual effects di dalam film ini dilakukan saat memperlihatkan kota artificial yang ditinggalkan Truman yang sebenarnya terletak di dalam sebuah dome dengan menggunakan visual effects computer generated imagery. Tema dari film ini adalah kekuatan media dalam mempengaruhi penontonnya dan juga kehidupan utopia. Terdapat dua topik utama dalam film The Truman Show. Topik pertama adalah media. Di sini kita bisa melihat bagaimana kekuatan media dalam mempengaruhi kehidupan seseorang. Bagaimana kehidupan Truman yang disorot dalam media mempengaruhi para penontonnya, yang bahkan menumbuhkan rasa sayang dan perasaan dekat oleh penontonnya terhadap Truman. Topik kedua adalah utopia. The Truman Show menunjukkan kehidupan yang nyaris sempurna, di mana semua orang yang mengelilingi kehidupan Truman hanyalah settingan. Di situ kita diajarkan bahwa kehidupan sempurna hanyalah rekayasa yang ada di acara TV. Isu yang dapat dibahas dalam film ini adalah bagaimana kecanggihan media dapat melanggar hak asasi manusia dalam mendapatkan privasi. Apakah dapat dibenarkan hidup seseorang dijadikan konsumsi publik sebagai hiburan tanpa sepengetahuannya? The Truman Show juga bisa dibilang sukses dalam memprediksi masa depan. Pada rilis film ini, audiences thought that this was something that was really funny and that it will never happen. Akan tetapi, hal ini menjadi kenyataan, di mana masyarakat menerima. Kita bisa lihat ini dalam reality show seperti Keeping Up with the Kardashians, di mana every fights, interactions, and activities disorot media dan disiarkan ke seluruh dunia. Film The Truman Show merupakan film pada era digital di mana dunia perfilman dan dunia media sangat berkembang. Film ini dilatar belakangi oleh media yang memiliki dampak yang sangat besar. Dapat dilihat melewati pembohongan yang diciptakan oleh produser The Truman Show yang penonton telan bulat-bulat. Penonton yang menonton The Truman Show mempercayai bahwa realita TV tersebut bukan merupakan settingan. Namun pada kenyataannya, semua isi, baik tempat maupun orang yang ada di film The Truman Show adalah settingan belaka. Dan tokoh utamanya, Truman Burbank, tidak mengetahui hal tersebut. Film ini juga dilatar belakangi bidang ekonomi yang menekankan marketing dalam berupa product placement. Karena dalam reality TV Truman ini sesungguhnya semua produk yang ditampilkan merupakan iklan.
sebuah adegan pemasaran untuk berbagai produk baik itu pisau, mesin pemotong rumput, minuman coklat, atau bahkan iklan ayam cepat saji yang setiap hari Truman ditodongkan tanpa sadar oleh figuran yang Truman kira selama ini hanya rekan kerjanya. Pesan moral yang dapat kita ambil daripada The Truman Show adalah kita harus bertanya segalanya agar kita tidak tersesat akan suatu hal. Kita sebagai manusia berhak untuk menentukan jalur hidup yang kita inginkan tanpa dibatasi pihak lain. Kita juga tidak boleh menerima begitu saja dari apa yang disuguhkan di depan kita. Therefore, we should always strive to take risk and chase our dreams to get the life that we want. Dapat dilihat di scene di mana Truman mulai mempertanyakan hal-hal yang mengecewakan di hidupannya. Kemudian, ia lalu mencari jawaban dari apa yang ia merenungkan. Lalu, pada akhirnya saat Truman mendapatkan jawaban tersebut, ia mendapatkan dua pilihan, yaitu tetap menjalani kehidupan biasa di dalam studio atau keluar untuk memulai kehidupan yang sebenarnya. Lalu, Truman berani mengambil resiko untuk keluar dari studio agar ia mencapai mimpinya untuk bertemu dengan kekasihnya, Sylvia. Dalam film ini diceritakan tentang Truman yang kehidupannya sudah diatur sedemikian rupa hanya untuk tontonan hiburan reality show. Film ini berhasil membawakan ceritanya kepada kehidupan nyata saat ini. Bila kita lihat, sekarang ini terdapat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam hak kebebasan manusia dan juga privasi mereka. Hal ini tentunya melanggar hak asasi manusia di mana setiap orang memiliki hak untuk menjalani kehidupan mereka. Selain itu, ada kemungkinan bahwa film ini dibuat untuk memprediksi masa depan. Apabila kita mengingat salah satu scene dalam film tersebut, Christoph menyatakan bahwa ada sekitar 5.000 kamera yang dipasang di set besar tersebut. Hal ini menganalogikan bahwa akan ada banyak kamera-kamera di sekeliling kita yang mendokumentasikan berbagai macam aktivitas kita sehari-hari. Dan benar terbukti di kehidupan nyata kita saat ini. Dapat dilihat banyaknya orang-orang yang mendokumentasikan kegiatan sehari-harinya, kehidupan keluarganya, dan disuguhkan kepada ribuan penonton melalui platform YouTube atau televisi demi mendapatkan keuntungan, seperti layaknya yang terdapat di film ini. Selain itu, film ini juga mengangkat isu tentang kehilangan kebebasan manusia dalam menentukan jalur hidup dan tujuannya. Kehidupan Truman telah diatur semasa ia masih bayi, namun berlanjut sampai akhirnya ia sadar bahwa selama ini hidupnya adalah sebatas panggung, dan orang-orang yang ia kenal dekat selama ini hanya aktor. Ini membuktikan bahwa hak asasi Truman sudah terenggut hanya karena kebutuhan hiburan semata. Masih banyak pula isu-isu terkait perenggutan hak asasi di kehidupan kita, even in our surroundings to this very day. Hal-hal tersebut cukup membuktikan bahwa tujuan film ini bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk memprediksikan hal-hal yang akan menjadi di masa depan. Sekian pembahasan tentang film The Truman Show dari kami, semoga dapat membawa manfaat. Thank you for watching, and In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.